Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam. Atas karunia-Nya juga kita bisa berkumpul di tempat mulia ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan cahaya Islam. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini adalah nikmat dan rahmat teragung yang Allah anugerahkan kepada kita. Perayaan Maulid adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang sangat agung ini. Dengan sebab beliau, kita mengenal Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah. Tuhan pencipta segala sesuatu, Tuhan yang tidak menyerupai segala sesuatu, Tuhan yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Dengan sebab beliau, kita mengenal Islam, satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhoi Allah, agama yang dibawa dan diajarkan oleh seluruh nabi dan rasul. Perayaan Maulid adalah bentuk kecintaan kita kepada insan yang paling mulia dan makhluk yang paling utama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui perayaan kita diingatkan untuk terus mencintai baginda Nabi. Melalui perayaan Maulid, kita tanamkan pada diri umat Islam kecintaan kepada Nabi mereka, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang cintanya kepada umat melebihi cinta mereka kepadanya. Salah satu bukti cinta baginda kepada umatnya adalah sabda beliau, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni iktaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Rawahul Muslim. Artinya, setiap nabi memiliki kesempatan berdoa yang dikabulkan, maka semua nabi meminta segera dengan doanya, dan aku simpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Peringatan Maulid adalah salah satu sarana untuk menanamkan dan menebarkan cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada lintas generasi agar mereka terpaut hati dengannya. Bahkan peringatan Maulid termasuk salah satu amal yang paling utama karena menuntun kita menuju cinta yang mulia ini, yaitu cinta kepada insan pilihan
yang telah datang menyelamatkan umat manusia dari kesesatan, kezaliman, kejahiliahan, kemusyrikan, dan kekufuran. Melalui peringatan Maulid, kita belajar, mengajarkan, dan saling mengingatkan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia. Beliaulah yang mengajarkan dan mengingatkan kita akan kemuliaan dirinya dalam sabdanya, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Rahul Bazzaru wal Baihaqi. Artinya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Baihaqi. Sebagai pendidik ataupun sebagai calon ayah, 6 sifat Nabi Muhammad yang patut diteladani dan diajarkan pada anak. Yang pertama, sabar. Kesabaran merupakan sifat Nabi Muhammad yang utama dan wajib dicontoh. Kesabaran tersebut dibuktikan dari perjuangannya dalam menebarkan agama Islam. Sekalipun Rasulullah menemui banyak hambatan dan mendapatkan serangan atau cemoohan, beliau tidak pernah sekalipun membalas hal tersebut. Sebaliknya, Rasulullah SAW mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang telah melakukan kejahatan kepadanya. 2. Jujur. Nabi Muhammad SAW memiliki kejujuran yang layak menjadi teladan bagi seluruh umat muslim. Karena beliau adalah pria yang penuh dengan amanah dan jujur, maka tidak mengherankan jika penduduk Makkah memberikan gelar Al-Amin kepada beliau. Keberhasilan beliau dalam berdagang maupun berdakwah disebut sebagai kunci utama dari berbagai keberhasilan dalam menggapai apapun yang diinginkan olehnya. 3. Taat beribadah. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu seorang nabi wajib taat dan rajin beribadah. Bukan hanya beribadah wajib, namun juga menjalankan ibadah sunnah. Nabi Muhammad SAW juga harus senantiasa berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas apa saja. Membaca doa bisa dianggap sebagai bentuk memohon perlindungan atau rasa syukur serta nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tidak sombong. Sekalipun banyak keistimewaan yang dimiliki Rasulullah SAW, namun selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong, apalagi sampai merendahkan orang lain. Di akhirat nanti, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua kepemilikan semasa hidupnya. 5. Hormat kepada kedua orang tua. Meskipun Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu sejak kecil, namun sosok Nabi Muhammad sangat menghormati orang tua. Inilah yang diajarkan kepada setiap umatnya agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berbagai bentuk menghormati orang tua yang bisa dilakukan umat muslim. Di antaranya yaitu mengucapkan salam serta mencium tangan orang tua serta merawat orang tua dengan sepenuh hati ketika mereka sakit. 6. Cerdas serta pandai. Sifat cerdas serta pandai adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kita bisa memahami betapa sulit tugas yang diemban oleh Rasulullah SAW, sehingga sifat cerdas wajib dimiliki oleh beliau. Rasulullah SAW terkenal sebagai sosok yang cerdas dan pandai, serta menjadi sangat arif dan bijaksana. Dalam pengambilan keputusan, beliau selalu menjadi pertimbangan serta pemikiran yang matang sebagai pondasi.
Tugas kita sebagai pendidik adalah harus mengkondisikan agar anak rajin belajar, menjadi anak cerdas serta pandai, termasuk mendampingi serta memfasilitasi berbagai kebutuhan belajar. Dengan meneladani sifat cerdas Rasulullah, anak-anak bisa menyelesaikan berbagai persoalan kehidupannya dengan lebih baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.